Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Sebelum saya berbicara tentang Indonesia secara panjang lebar, saya berbicara tentang Islam, berbicara tentang Nahdlatul Ulama dan situasi kondisi yang carut marut sekarang ini, maka terlebih dahulu alangkah baiknya saya bicara back to basic, yakni basic saya adalah pesantren. Jadi lebih baik saya akan berbicara dari dunia pesantren terlebih dahulu. Pesantren. Ya, sekali lagi pesantren. Berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya dengar, berdasarkan apa yang saya dapati, jadi secara faktual, berdasarkan fakta, menurut hemat saya, yang namanya pesantren apa? Pesantren itu adalah bangunan yang dibangun lalu diagungkan pesantren itu dikeramatkan, yang tampak suci, tampak berwibawa, dan tampak bercahaya. Itu pesantren. Karena apa? Karena pesantren itu adalah rumah Al-Quran. Karena pesantren itu adalah rumah hadis. Bahkan pesantren mencakup semua ilmu, termasuk ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantiq,
ilmu balaghah, ilmu tarikh, semuanya. Kenapa tampak begitu agung dan mulia dan suci, bercahaya, sehingga dikeramatkan? Dikarenakan penghuninya, karena penghuninya itu dipimpin oleh seorang yang mendapatkan predikat al-ulama warasatul anbiya. Seorang ulama itu adalah pewaris daripada beberapa nabi, pewaris nabi. Nah, ulama ini kalau di Jawa disebut dengan julukan kiai, ya kita panggil kiai. Tentu kalau yang namanya ulama ini warasatul anbiya, tentu dia tidak menjadi manusia biasa, tentu menjadi manusia luar biasa, karena dia adalah pewaris, penerus daripada nabi, itu kiai. Yang pasti yang namanya kiai itu harus menjadi uswatun hasanah, menjadi tauladan. Yang tentu yang namanya kiai itu adalah pemberi ilmu. Itulah yang disebut pesantren. Di sini artinya panjang, di sini artinya luas, di sini artinya tidak sederhana. Itu yang namanya pesantren. Nah, coba kita uraikan sedikit. Yang namanya ada kiai berarti ada santri. Yang namanya ada santri berarti ada masyarakat. Ya. Yang namanya masyarakat itu sudah menjadi kenyataan, sudah menjadi realita. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada selain dia lahir dalam keadaan bodoh.
Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi, tidak ada manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak bodoh. Artinya semua bayi terlahir itu dalam keadaan bodoh. Lalu yang namanya kiai ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewaris Rasul. Dia adalah pewaris Nabi. Artinya apa? Maka fardu ain, maka fardu ain buat ulama, harus wajib mengenalkan, mengajarkan ajarannya Nabi dari pokoknya sampai ke cabangnya, sampai ke ranting-rantingnya, dari keimanan, dari ketauhidan, mengenalkan Allah itu siapa, sampai kepada syariatnya, kewajiban-kewajibannya, sampai kepada sunnah-sunnahnya. Gak mudah, gak ringan. Jadi orang yang berpredikat sebagai warasatul anbiya, kiai dan pesantren. Karena yang namanya masyarakat atau rakyat atau anak ini dilahirkan dalam keadaan bodoh. Ya. Ini tidak harus yang diajarkan itu yang ada di dalam pesantren. Tapi kiai itu yang saya sebutkan tadi, pesantren adalah cahaya. Dia harus menerangi bak matahari ke penjuru Indonesia, ke penjuru dunia. Jadi wajib kiai ini mengajarkan agamanya ke RT-RT, ke RW-RW, ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan-kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, dan ke seluruh Indonesia, ke pelosok negeri yang mengatasnamakan dan yang beratas nama sebagai mukmin, sebagai muslim yang kelahirannya adalah bodoh. Itu kewajiban al-ulama warasatul anbiya. Yang namanya manusia sekarang itu ada dua tempat. Satu yang sudah ada berada di dalam perut bumi, yakni yang namanya orang mati. Orang mati itu manusia pula, ya, orang yang sudah mati. Yang masih di punggung bumi ini namanya orang masih hidup atau orang hidup. Orang hidup itu semuanya, orang yang berada di atas muka bumi ini semuanya adalah orang-orang sakit. Maka kita bicara Indonesia adalah negeri tempat orang-orang sakit.
negara Indonesia adalah negara orang-orang sakit. Dunia ini adalah bangsa orang-orang sakit. Dunia ini dihuni oleh orang-orang sakit. Orang sakit itu ada yang sakit namanya raga, sakit badan. Orang yang badannya sakit. Sudah menjadi tabiat manusia itu takut mati. Manusia itu takut mati. Sudah jadi kebiasaan manusia itu takut meninggalkan dunia, takut mati. Lalu apa artinya? Kalau dia sakit, cepat-cepat berobat. Kenapa cepat-cepat berobat? Karena menghindar daripada mati. Itu kalau penyakit raga. Sedangkan pada diri manusia itu ada raga. Di dalam diri manusia itu ada jiwa, atau sebut saja hati. Kalau raga itu bisa sakit, tentu yang namanya jiwa pula bisa sakit. Tentu hati pula bisa namanya sakit. Sedangkan sakit itu disebabkan apa? Disebabkan oleh dosa. Sakit itu dikarenakan dosa. Maka saya katakan bahwasanya negeri ini, negara Indonesia ini, dunia ini adalah berpenghuni orang-orang yang sakit. Betul apa tidak? Kalau sakit raga itu ada dokternya, maka yang namanya jiwa juga harus ada dokternya. Maka yang namanya hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang sakit juga harus ada dokternya. Siapa dokter jiwa? Siapa dokter hati? Tidak lain dan tidak bukan adalah ulama. Tidak lain dan tidak bukan adalah kiai. Ini pesantren ya, hati-hati dan tidak mudah pertanggungjawabannya di depan Allah. Lalu siapa kiai? Kiai adalah manusia. Manusia yang mana? Manusia yang menjadi dokter hati, dokternya jiwa. Kalau saya pilah-pilah ini nggak selesai berminggu-minggu. Ini di satu jalur aja dulu, di satu jalan aja dulu. Kiai adalah manusia. Nah, kiai yang manusia ini harus
mengaca diri, harus tahu diri, harus muhasabah diri. Apa dia sedang sakit? Atau dia benar-benar sakit? Atau dia sehat total? Atau dia sehat total? Nah, ini secara objektif. Jadi minus dan plusnya ini harus saya katakan semuanya. Jadi objektif. Tidak membuka mata kanan tapi menutup mata kiri. Tapi saya bicara secara objektif. Ya Allah, alhamdulillah. Saya teruskan. Kalau kiainya sehat walafiat, maka dia akan menjadi dokter yang bisa mengobati yang ada di dalam pesantrennya, yang di luar pesantrennya, yakni masyarakat sekitarnya, masyarakat keseluruhannya. Dan dia akan menjadi penerang, dan dia adalah cahaya seperti Rasulullah bercahaya. Anta syamsun, anta nur, anta badrun fauqa badr. Fauqa nur, itu ulah itu Nabi Allah. Yang warasatul anbiya-nya pun juga sama. Dia harus bercahaya, menerangi masyarakat, dan itulah akan menjadi masyarakat yang saleh, masyarakat yang adil, masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Kalau saya berbicara tentang kiai sang manusia, apa kira-kira? Kalau kiai itu manusia, apa sehat semua? Orang manusia itu bisa sakit, bisa sembuh. Nah, lihat kadarnya sakitnya. Seumpama kira-kira kiai ini sakit, seorang dai ini sakit, seorang penyampai agama ini sakit, kira-kira apakah dia akan bisa berkata dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Kira-kira dia bisa berkata, menyebutkan warna ini putih, ini merah, ini hitam, ini hijau, dengan jelas menyebutkan warna? Tentu tidak. Maka kiai ini, ulama ini, pendakwah ini akan menyampaikan hal-hal yang menyenangkan kepada pendengarnya, karena dia harus menutupi daripada kekurangannya, karena dia tidak mampu menyampaikan hal-hal yang diterjangnya. Ini realita, paham? Sakit apa sih itu yang paling berbahaya untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk santri, untuk kiai? Ini yang paling berbahaya. Ini sakit apa? Yakni sakit hubud dunia. Sakit hubud dunia.
Ya. Mencintai dunia. Mencintai dunia ini macam-macam. Ada yang namanya mencintai dunia itu cinta posisi, cinta kedudukan. Ada yang namanya cinta dunia ini cinta kemewahan. Ada yang namanya cinta dunia ini adalah cinta pengaruh. Macam-macam. Yang di luar ridho ilah, yang di luar hanya untuk mencari ridho ilah, ridhonya Allah, itu namanya hubbud dunya. Oh, nah ini panjang, ini panjang. Jangan salah saya bicara di sini. Saya tidak menghakimi, tidak menghukumi, tidak berbicara, tidak menunjuk A, B, C, D, E. Tapi saya bicara secara realitas, saya bicara secara faktual, dan harusnya seperti apa dan seperti apa. Kalau boleh panjang, saya mau cerita sedikit biar enak ceritanya, biar enak cara bicara saya. Ada kisah, sebut saja, ada santri yang bernama Paimin. Siapa? Paimin. Ini masalah. Paimin itu orangnya dekil, hitam, kotor, karena hari-hari dia menanam di ladangnya, menanam padi, menanam jagung, ya, menanam ketela, pulang hanya sore, dan hari-hari seperti itu. Si Paimin ini begitu melihat kalau ketelanya, pohonnya ini sudah syarat untuk apa? Diambil, dipanen, maka diambilnya ketelanya. Untuk apa? Untuk sowan ke Kiai. Karena seorang Paimin ini dalam kondisi yang seperti itu, tapi Masya Allah isi hatinya penuh kerinduan, penuh cinta kepada Allah. Si Paimin ini penuh cinta, penuh kerinduan kepada Rasulullah. Sebagai baktinya, sebagai cintanya, sebagai rindunya kepada Rasul, gantinya adalah kepada penerusnya, yakni kepada kiai yang tidak manusia biasa, warasatul anbiya. Dengan cintanya ini yang namanya ketela, tela ini diambilnya, dibawa pulang
dibersihkannya. Setelah membersihkan ketela, dia mandi dengan mencari baju yang terbagus menurutnya. Baju putih yang sudah tampak dekil, dengan pakai kain sarung yang tidak disetrika, yang beruntung. Digayuhnya sepedanya, ontel ke tempat kiai yang kira-kira jauhnya 15 kilo, 17 kilo. Di siang hari yang panas, dengan panas terik matahari, tapi Paimin dengan semangatnya tidak terasa panas. Karena di lidahnya seiring dengan kerinduan di hatinya, Paimin membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi, sambil menggayung sepedanya. Untuk menuju bangunan keramat, bangunan bercahaya, bangunan berwibawa yang bernama pesantren, ke rumah sang pewaris Nabi. Sampailah dia di gerbang pesantren. Dengan tawadhu dia bertanya sama anak-anak santri, Gus, Mas, nyuwun sewu, Pak Yai ada? Oh, ada Pak, ada Pak. Pelan-pelan dia memarkirkan sepeda motornya di luar, dibawanya ketela masuk ke rumahnya Kiai. Tidak ada masuk rumah, yang diagungkan ini, rumah sang warasatul anbiya ini, dia pelan-pelan, gak berani yang namanya mengetuk Assalamualaikum. Pelan sekali. Maka terdengarlah dari dalam, ada santri yang lain menjawab, Waalaikumsalam. Ada Pak Yai, saya mau sholat. Oh, ada kan. Bah, ada tamu. Ya. Dipersilahkan masuklah sini. Assalamualaikum. Rindu, berharap untuk mendapat berkah dari sang Kiai. Ditanya sama Kiai, Waalaikumsalam. Sopo? Dalem Paimin Kiai. Oh iya. Ini. Nanti apa Mahir? Kalau mau kali jam yang lalu Pak Yai. Berbincang secukupnya, berpamitan Pak. Tak selang lama kemudian ada tamu datang lagi
dengan mengendarai mobil yang mewah, beriring-iring beberapa mobil, dengan dikawal oleh ajudan-ajudan, dibukakan pintu mobil mewah itu, di teng-tengnya tas koper. Nah, masa ke tempat kiai isinya apa? Masak roti, masak arsip, masak apa dan apa, ya uang di dalam. Bertanyalah pada sang santri, ada kiai? Oh, ada bapak, ada sampailah di pintu rumah sang kiai, maka uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditengoknya sama si santri, kalau ada tamu, tuan agung, tuan besar, maka si santri ini bilang sama dia, Abah, ada tamu loh, Bah. Sopo? Itu, Bah. Begitu keluar, apa kira-kira kiai itu sama memperlakukan Paimin dan tamu ini? Nah, di kejadian ini tidak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Monggo, masya Allah, monggo. Ah, dipeluknya, ya, dipeluknya, berciuman cekik. Mari. Apa kabar? Dari rumah apa? Apa dari kantor ini? Waduh, berbincang aja. Saya masuk ke dalam, menyuruh sama penyanyi sama siapa, makanan ada supaya dikeluarkan, yang enak-enak dikeluarkan. Waduh, masya Allah. Karena yang datang bukan Paimin. Lalu sang tamu yang agung ini memberikan koper yang berisikan uang yang penuh. Pertanyaannya, apakah sama kiai ini menerima uang satu koper dengan menerima ketela tadi? Ini saya tanya di depan Allah. Apakah sama kiai memperlakukan si Paimin dan memperlakukan si pejabat, memperlakukan si tuan agung, si bos yang membawa uang sebanyak satu koper? Apakah sama kemurniannya datang seorang Paimin dan seorang agung? Paimin datang karena rindu kepada Allah, Paimin datang rindu kepada Rasulullah. Ini sebagai warasatulnya. Dia ingin mencari rindunya, mencari berkahnya, minta doanya. Nah, sementara ini orang partai datang, sementara ini si pejabat datang, sementara ini punya tujuan. Lalu apa sikap sang kiai? Ini peristiwa terjadi yang seperti ini. Tolong dijawab. Andaikan kamu, andaikan ada di matamu, ini seperti apa? Maka disitulah ada
yang namanya ulama dunia dan ulamaul akhirah. Maka menjadi ulama itu tidak ringan. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu semua. Mudah-mudahan ngaji ini jadi mauidhah dan menjadi tambah dan menjadi janji dan peringatan. Apakah di depan Allah dan seperti apakah nasibnya kalau terjadi seperti ini, dan siapa Anda, yang mana Anda. Ini di episode ini. Insyaallah di episode yang akan datang saya akan berbicara yang lain. Mudah-mudahan ini bisa diambil jadi tauladan, diambil menjadi peringatan, dan diambil menjadi janji, menguatkan prinsip-prinsip daripada kesantren jati diri pesantren. Karena pesantren katanya adalah tulang punggung dan benteng terakhir Indonesia. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.